Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, belum lama ini kita dihebohkan dengan berita pelecehan seksual yang terjadi oleh mahasiswa bersama kekasihnya yang merupakan abdi negara. Nah, ada yang tahu nggak sih pesan apa yang dapat kita petik dari berita ini? Apa ada yang tahu? Bahwa sebaik-baiknya manusia, setinggi apapun jabatannya, tetaplah untuk waspada dan berpikirlah sebelum bertindak. Bahkan Allah pun telah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang saat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi jagalah dirimu. Apa sih upaya kita untuk menjaga diri? Upaya kita untuk menjaga diri yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya lagi nih, bagaimana sih caranya kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu yang pertama, dengan cara mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena sholat itu merupakan tiang agama. Nah, yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu selain untuk mendekatkan diri, juga akan mendatangkan pahala. Al-Quran itu merupakan pedoman bagi setiap muslim loh. Nah, yang ketiga nih, bersyukur. Sudahkah hari ini kita bersyukur? Berapa sih nikmat yang telah Allah berikan? Mulai dari kenikmatan kemampuan untuk bernafas, hingga saat ini kita diberikan kenikmatan kesehatan. Nah, yang keempat, mengerjakan yang sunnah. Apa sih yang dapat kita kerjakan? Ya, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, dan juga berzikir. Yang kelima, menjauhi larangannya. Menjauhkan diri dari hal yang buruk tidak hanya dapat memberikan dampak pada diri sendiri, namun juga untuk banyak orang. Nah, yang keenam, selalu mengingat Allah di setiap keadaan, baik dalam keadaan sedih, keadaan gembira. Kita itu harus senantiasa mengingat Allah, karena ini tuh merupakan bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa sih dampak dari perbuatan zina ini? Dampak dari perbuatan zina itu, yang pertama, dapat merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang itu akan menjadi ragu apakah anak itu keturunannya atau hasil dari perzinaannya. Nah, yang kedua, dapat menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan diri. Nah, yang ketiga, dapat merusak ketenangan hidup dalam berumah tangga. Yang keempat, dapat menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Nah, seperti berita yang kita dengar baru-baru ini, berzina di luar nikah. Ada berapa sih kerugian yang terjadi? Selain merugikan pelaku, merugikan korban, juga merugikan keluarga-keluarga mereka. Nah, perbuatan zina itu gak hanya berdampak di akhirat, di dunia, bahkan juga berdampak di akhirat. Dampak dari dunia yang dapat dirasakan oleh seorang yang melakukan zina itu seperti yang pertama, hilangnya keelokan,
hilangnya kepercayaan orang-orang kepada kita, terus juga miskin yang berkepanjangan dan juga pendek umur. Dalam hadis juga sudah disebutkan, wahai golongan kaum muslimin, hindarilah zina, karena sesungguhnya perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara, 3 perkara yang terjadi di dunia dan 3 perkara lagi terjadi di akhirat. Nah, adapun 3 perkara yang terjadi di dunia, yang pertama lenyapnya aura diri, lalu kefakiran yang mapan, terus juga usia yang pendek. Nah, yang 3 perkara yang terjadi di akhirat itu seperti berolehnya murka Allah, menjalani hisab yang buruk, dan juga masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Al-Haraiti, Abu Nuaim dan Baihaqi. Jadi, jagalah diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, lakukanlah kegiatan yang positif agar hidup kita lebih baik dan mendapatkan berkah. Nah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.